sing wong lemah miring. Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang angker. Sebetulnya setiap manusia itu dia harus mengenali diri sejatinya, termasuk dia mengenali dirinya dia yang utuh, yang otentik. Tempat yang semuanya fasilitasnya ada. Jadi kita tuh nanti di sini akan dilatih atau bebas lah menjadi diri kita yang utuh. Indah. Nah, yang ini rumah ini dibangun sama beliau sendiri. Ini bergaya klasik Cina, Tiongkok. Saya nggak menyangka kalau ada taman terbuka seperti ini di Lenteng Agung. Tempat ini persis bersebelahan dengan rumah bibi saya. Lalu di antara daripada bibi punya rumah dan taman ini, park ini, ada danau yang cukup menarik walaupun masih dalam proses pembersihan. Nah, di seberang sana itu akan dibangun sebuah senior living. Kalau dikatakan itu seperti Pantai Jompo. Lalu Pantai Jompo ini Pantai Jompo modern tentunya, karena akan dikelola secara profesional. Kita memasuki kawasan peruntukan senior living akan datang. Ya, bangunan existing yang ada di sini kon kabarnya jadi akan menjadi poliklinik. Kalau polikliniknya seperti ini besarnya. Lalu main buildingnya seperti apa ya? Maksudnya fasilitas kayak lobby, hallnya dan lainnya. Kita lihat rumahnya seperti apa. Dan konon film ini biasanya dijadikan tempat syuting untuk sejumlah film-film sinetron. Menarik sekali. Ya, salah satu atau dua pengurusnya, konsepnya seperti apa? Yo, kita ke dalam taman. Ya. Oh, rupanya tamu udah banyak ya. Jadi rencana hari ini mau melakukan semacam seremonial untuk peletakan batu pertama. Nah, ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ini semua tokoh di balik yayasan yang akan membangun living. Ya, ini arsiteknya nih. Ini nyonya saya jadi penonton saja sementara. Apa kabar, Bu? Ya. Nah, Ibu Heni ya? Ibu Herlina ya. Selamat pagi. Kita sudah berada di taman belakang. Ini bahagian daripada senior living yang akan dibangun oleh yayasan apa namanya, Bu? Yayasan Puri Andaru Jati. Puri Andaru. Kita bincang-bincang dengan Ibu Heni dan Ibu Herlina. Bu, kira-kira konsepnya seperti apa dengan senior living akan datang ini? Baik, jadi memang ini adalah nanti konsepnya mungkin agak berbeda dengan senior living yang sudah ada. Sudah ada ya. Nah, kalau prinsip saya sebetulnya setiap manusia itu dia harus mengenali diri sejatinya, termasuk dia mengenali dirinya dia yang utuh, yang otentik. Ya. Misalnya kita tuh tapi akhirnya pada saat kita lahir, Pak, terus kemudian kita kan terbentuk oleh kondisi, ya. Artinya bakat kita kadang-kadang itu kita tidak kenali, kita tidak ketahui karena tidak diberikan tempat lah gitu ya untuk kita berkembang. Nah kita kan sekarang begitu sudah dewasa atau sudah tua, kadang-kadang kita merasa, aduh saya tuh sebenarnya kepingin loh belajar melukis atau belajar art gitu ya, seni. Tapi saya dibimbing atau di dalam perjalanan itu diminta untuk menjadi bisnismen apa segala macam. Nah, pada umur tertentu biasanya 50 tahun ke atas, manusia tuh sudah pasti dia ingin menjadi dirinya. Secara psikologis, dia merasa ada yang kurang. Ada yang kurang tuh kita kadang-kadang nanya, apa yang kurang gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan saya ingin membantu setiap jiwa untuk dia menemukan keunikannya dia. Lalu konsep senior living ini seperti apa kan datang? Jadi konsepnya itu seperti di resort, kita tinggal seperti di resort. Jadi nanti para orang yang ingin mengetahui dan ingin menjadi dirinya, nanti di sini kita ada tempat ya, tempat yang semuanya fasilitasnya ada.
Jadi kita tuh nanti di sini akan dilatih atau bebas lah, kita ingin menjadi diri kita yang utuh. Misalkan kita tertarik dengan memasak gitu ya, silahkan kita bisa ekspresikan di sini gitu kan. Kemudian kita tertarik dengan mau main musik lah, mau melukis lah dan lain-lain, main gamelan dan segala macam. Pokoknya di sini prinsipnya tuh penyelarasan tentang mind, body dan soul kita. Jadi ada spiritualnya, ada kesehatan jiwanya, juga ada kesehatan mentalnya kita. Gitu. Jadi lengkap lah nantinya lengkap, ya. Ada wellnessnya. Ya. Jadi nanti di sini juga ada standby teman-teman ya, yang dia sebetulnya seorang psikoterapis yang bisa diajak bicara, karena the safe container itu kan penting ya. Juga ada dokter gitu yang nanti mereka akan setiap hari dicek gitu loh, misalnya kayak kadar gulanya atau apa ya, lengkap gitu. Jadi bangunannya kan akan ada sekitar 30-an kamar, di mana nanti ada bentuk ruang, seperti apartemen begitu ya, 3 lantai, Tiga lantai ya? Semuanya kita ada koneksi kepada alam, rumah sakit dan lain-lain gitu loh, sehingga kita kalau ada di sini aman gitu Pak. Ya. Jadi betul-betul tinggal titip di sini ya, bukan dia tinggal di sini menikmati hari tua. Ya, menikmati hari tua Dengan segala macam fasilitasnya. Mau seni musik, mau olahraga, mau terapi, main gamelan, mau ya. yoga, mau masak-memasak, cantik-kecantikan, iya, jahit-menjahit, mau joget, mau jahit-menjahit, bebas. Menyulam, mau main musik, menghabiskan masa tua ya. Dengan bahagia. Dan saya lihat di sebelah itu ada kontribusi. Ya, dan sebelah saya lihat itu Bu, ada satu yang bagus sekali, ada park di sebelah ya. Taman di sebelah dengan danau. Iya, ya. Jadi taman di sebelah itu kebetulan ada taman dadap merah, ada danaunya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas pagi hari ya, misalnya dengan jalan, jogging dan menikmati alam. Ya, karena selain, kan itu yang diperlukan. Selain daripada gedung ini kan ya, sudah punya fasilitas, pun, tapi kalau mau ke sana juga boleh. Ada kan yang sudah ada itu ada 6.000 meter dan nanti dibangun 3.000 meter, sehingga semuanya totalnya sekitar 9.000 meter persegi lahan. Dan ini betul-betul walaupun di Jakarta, tapi terasa tuh seperti di luar Jakarta gitu Pak. Ya karena apa? Pohonnya rindang, mataharinya bagus. Ini aja saya keringetan. Sehingga mereka tuh sebetulnya bisa menikmati yang tadinya mungkin tinggal di tengah kota ya, yang padat, busy gitu ke Pak. Pikiran kita tuh sama, pokoknya bener-bener apa? Nggak santai gitu kan. Nah, lalu sini, Ibu sebagai penggagas juga mungkin akan menikmati juga hari tua di sini. Yes, pastinya. Luar biasa. Jadi di sini nanti akan ada kamar-kamar itu lengkap, sudah ada fasilitasnya dan sudah ada interiornya lah. Pokoknya datang tinggal bawa koper aja, tinggal bawa koper, semua lengkap. Jadi kamarnya sudah lengkap semua, dan nanti setiap maksudnya di sini akan ada teman-teman yang memang bisa mengajak mereka berbicara dan lain-lain gitu, sehingga nggak akan merasa kesepian gitu loh. Lalu Ibu Heni sebagai apa di sini? Saya di sini adalah ketua Yayasan Mulia Dari Jati. Ya. Bagus. Saya coba beralih kepada Ibu Herlina ya. Ibu Herlina. Ya, Ibu Herlina sebagai apa di sini Bu dari yayasan ini? Kami ini bagian tim dari Ibu Heni dan Pak Tistan Pak, dan punya spirit dan visi yang sama untuk lansia. Oke, berarti Ibu juga akan senang akan menikmati hari tua di sini juga kira-kira. Pak, itu semuanya kan memang rencana kita. Sebetulnya bukan untuk diri kita Pak, tapi buat para lansia yang bisa menikmati akhir-akhir masa hidupnya, sehingga mereka tidak lagi galau tapi tetap bersukacita. Mereka berinteraksi dengan komunitasnya dalam kegembiraan. Nah, semangatnya salah satu itu Pak. Ya. Ibu Herlina sendiri juga dalam kesehariannya, saya dengar dari Pak Tesen katanya sebagai dosen dari para tentara jenderal lah. Gitu. Ya, saya kebetulan mengajar di Universitas Pertahanan Pak, yang sebagian besar mahasiswanya memang berasal dari TNI dan Polri, tapi juga ada dari sipil. Jadi ada semacam civil military relationship di sana. Jadi sipil juga bisa masuk pendidikannya? Bisa. Semacam Lemhanas mungkin? Ya, semacam Lemhanas, tapi ini formal di lingkungan perguruan tinggi. Oh ya, baik. Saya bergeser lagi ke Ibu. Ibu Maria. Ibu dikenal dengan orang aktivis di PDIP barangkali? Ya, bapaknya barangkali ya? Bapaknya ya. Bapaknya ya.
Baik, Ibu cerita sedikit, Bu. Membantu Bu Heni. Oh iya, semua membantu Bu Heni. Iya, support aja. Psikolog. Wis, berarti nih diam-diam kita sudah diamati dari tadi. Ini seperti apa ini Oh ya? iya Pak, Mbak, pakai baju apa saya amati. Wah, semua gara-gara kita sudah diamati dari tadi. Ibu ngomong-ngomong, sejauh mana Ibu mendukung konsep daripada senior living yang direncanakan tadi itu? Ya, sangat mendukung ya, sangat mendukung. Nggak mati moral, mungkin material. Material ya, saya support sekali karena tadi yang disampaikan Mbak Heni tadi tentang kesehatan mental, di mana saat ini itu benar-benar sangat penting ya, sangat kita butuhkan. Mungkin kalau zaman dulu juga, wah kalau sudah tua itu sudah ya sudah itu diterima nasib gitu. Tetapi seakan-akan menunggu lonceng ya. Sudah ya itu menunggu lonceng aja ya, kelinting-kelinting aja. Tapi sekarang ini kan ada kesadarannya, ada kesadaran bahwa kesehatan mental tidak hanya buat yang masih produktif aja, tetapi ketika mulai senior, kita pun juga mulai senior ini bahwa kita harus diperhatikan, harus benar-benar diusahakan ya, diusahakan supaya kita ini melewati transisi ini itu sehat, itu nomor satu, kemudian bahagia ya, jiwanya yang bermain, body, spirit itunya harus benar-benar itu suatu kesatuan ya, harmoni. Jadi saya sangat mendukung. Terima kasih Bu, luar biasa. Kembali ke Ibu Heni. Bu Heni, kapan mulai membangunnya nih? Hari ini kan peletakan batu pertama ya. Peletakan batu pertama yang ditandai dengan penanaman pohon bodi. Ya, kenapa pohon bodi? Karena pohon bodi melambangkan pohon yang pohon yang biasa dipakai ya. Pohon yang bisa, jadi itu merupakan lambang pohon spiritual kehidupan. Ya, kehidupan sebetulnya. Ya, jadi kalau kita lihat di gunungan itu juga kan sebetulnya lambang pohon kehidupan. Oh ya. Jadi pohon bodi juga itu melambangkan pohon. Jadi untuk pembangunannya makan waktu berapa tahun, Bu? Mudah-mudahan 1,5 tahun. Wow, luar biasa. Ya, jadi 1,5 tahun bisa kita diundang kemarin lagi untuk sama-sama menyaksikan senior living seperti apa yang dibuatkan ini. Akan menjadi harapan untuk kita semua menikmati. Mudah-mudahan banyak orang yang nanti bisa bergabung di senior living ini gitu ya. Dan konsep ini kalau berhasil juga mungkin banyak membuka peluang untuk membuka cabang ke daerah-daerah provinsi lain ya. Betul sekali. Sehingga kita yang tua-tua merasa masih berguna ya Pokoknya ya. Harus begitu Pak. Ya. Jadi manusia itu kenapa dia dilahirkan? Dia harus bisa merasa berguna. Dia mengenali dirinya dan potensi aslinya dia tuh harus keluar dan terus bisa bermanfaat bagi sekitar. Iya. Baik Bu Heni, banyak terima kasih untuk bincang-bincang kita pagi ini. Luar biasa, jumpa di lain kesempatan Bu Heni. Ya. Ini bapak-bapaknya ini apa ini bawa apa nih kayak mau ngerjain Pak Desa. Oh. Ini spiritual di sini ya, Dir. Supaya seru aja. Oh. supaya ada cerita. Ada cerita. Ini arsiteknya kita, ini apa namanya pendukung spiritual untuk pembangunan peletakan pertama. Ini konseptornya Pak Tisan, apa kabar Pak? Luar biasa ini ide Bapak nih. Ini semua para partisipan yang ikut mendukung lahirnya yayasan ini. Dan ini yang paling cantik di tengah-tengah ini, pakai congsam dengan gaya Indonesia banget. Bu Pipi ya, saya panggil Bu Pipi karena beliau masih keluarga. Dan di samping itu ada anak menantu dari Pak Habibie ya, ya, Ibu Widya. Dan ini anak menantu dari papa saya. Bu Pipi. Dari kemarin semalam Pak Tisan ada cerita mengenai konsep ini. Seperti apa kira-kira nanti? Tadi Ibu Heni, Ibu Erlina udah. Oh ini. Oh ya. Wow. Jadi bisa cerita sedikit Ibu? Puri namanya Puri Andaru, berada di lokasinya di Kebagusan Pasar Minggu. Jadi konsepnya sebetulnya kita tuh melihat bahwa menjelang tua atau memasuki masa pensiun, biasanya orang-orang itu suka tidak tahu apa yang harus dilakukan.
kalaupun secara duniawi mereka sudah sukses dalam arti kata membangun keluarga, berkarya, dan untuk segala kecukupan materi sudah dipenuhi, lalu begitu mereka pensiun, anak-anak sudah masing-masing berkeluarga, apa yang harus diperbuat? Nah, untuk itu kita ingin mengisi kekosongan itu, karena dengan konsep body, mind, and spirit yang sehat, jasmani, rohani, kita akan memberikan segala fasilitas untuk kenyamanan hidup, tetapi hanya cukup seperlunya saja, tidak usah bermewah. Sedangkan waktu kegiatan yang lainnya akan kita pentingkan untuk keseimbangan mental, rohani, dan spiritual dalam berbagai macam bentuk, seperti pelatihan misalnya yang ingin kesenian, misalnya dulu ingin belajar alat musik tapi tidak punya kesempatan karena harus mencari uang buat keluarga, atau hobinya misalnya melukis, drawing, atau segala macam tarian tidak bisa, ya di sini kita berikan semua kesempatan itu. Dan untuk dari segi kesehatan, tentu orang-orang tua ini mungkin ada yang kesehatannya kurang baik. Di sini kita akan membuat klinik center di mana kita akan memberikan fasilitas misalnya seperti kolonik, lalu massage, spa, stretching, lalu akupuncture untuk kesehatan, dan untuk kegiatan olahraganya ada olahraga di dalam air, swimming, tai chi, yoga, meditasi, segala macam bentuk kegiatan yang bisa menambah sukacita damai di hati akan kita adakan, sehingga kita menuju masa tua dan menuju hari kepindahan kita dengan siap bahagia. Ya, itu sih tujuan penuh persiapan, idealnya. penuh persiapan. Penuh persiapan. Jadi ada spiritual juga pasti, ya. Segala macam dalam bentuk ceramah, dalam bentuk mungkin ada, ya kita lihat aja nanti bagaimana gitu. Dan semua ini dalam bentuk non-profit, artinya semua pengeluaran kita bagi rata bersama. Ya, jadi Bu Pipi luar biasa ini ya, ide yang sangat berguna buat orang-orang yang sudah senior menikmati hari tuanya. Kadang-kadang punya bakat melukis dari sejak mudanya, tapi tidak pernah terjawab karena kesibukan dan lainnya. Dan ini di hari tua dia bisa keluarkan talentanya masing-masing, melukis, menyulam, mungkin bisa menjahit segala macam. Dan yang terpenting adalah dari segi psikologi, banyak sekali shadow atau kekurangan atau segala macam bentuk kayak pikiran atau psikosomatis yang dihasilkan dari kita waktu kita kecil, selama perjalanan kita dididik dalam keluarga, atau selama terus kelanjutannya kita menikah dalam keluarga kita. Banyak hal-hal yang belum terselesaikan, yang belum diselaraskan, yang belum dimaafkan, yang belum dilepas, yang sebetulnya itu proses yang terpenting buat jiwa kita untuk memasuki masa kehidupan lebih bagus. Jadi kehidupannya. Jadi itu pun menjadi salah satu segi yang kita utamakan. Iya, baik. Terima kasih Upi, luar biasa. Ini saya mendekat kepada Ibu yang terhormat, penuh karismatik. Saya lebih hormat memanggil Ibu siapa, Bu? Widya. Bu Widya, Ibu Widya. Dengan Pak Habibie kan mantu dan anak ya, ada mantu dan mertua. Ibu sebagai sponsor atau sebagai apa fungsionaris daripada kedudukannya sendiri? Mensupport Bu Pipi dan semua yang ada di sini, dan Bu Heni. Jadi apapun mensupport semuanya. Relawan, pemerhati, pendukung. Pendukung jasmani rohani. Ya, mudah-mudahan Ibu juga bisa menikmati untuk sebulan, barangkali bisa menikmati program-program apa yang akan dilahirkan atau dikonsepkan di tempat ini, sehingga Ibu betul-betul bisa lebih siap, lebih fresh. Ibaratnya kalau keluar dari tempat ini bisa lebih segar lagi ya. Iya, betul. Kena chargingnya. Betul. Ya. Jadi yang charging yang di Jakarta kita jadi lebih fresh lagi Ibu, lebih tidak ada beban, namanya kita kembali ke rumah sudah lebih fresh ya. Oke Bu, makasih Bu. Jumpa lagi. Salam. Rasanya belum lengkap kalau saya belum mendatangi kawan-kawan yang ada di balik daripada keberhasilan konsep ini. Ibu,
Dr. Yohan. Dr. Yohan, cerita akan sedikit. menjelaskan sedikit apa kira-kira yang dibutuhkan oleh kita semua sebagai manusia, dan terutama untuk program kesehatan jiwa di Puri Andaru. Iya, jadi kan sebenarnya manusia itu kan ketika lahir di dunia itu sebenarnya sudah diberikan semacam pattern atau cetakan dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Tapi kan kita sebagai manusia kadang-kadang tidak tahu sebenarnya cetakan seperti apa sih gitu yang harusnya kita jalani. Sehingga kadang-kadang kita ketika jalan sebagai manusia hidup selama ini kadang-kadang melalui banyak tantangan, melalui banyak hambatan karena kita tidak menjalani hidup seperti apa yang seharusnya kita. Jadi yang kita harapkan ketika nanti nanti di Puri Andaru ini sudah ada, orang-orangnya sudah ada, kita akan berusaha untuk kembali lagi ke jalurnya itu sehingga jadi kayak semacam luka-luka batin atau kegetiran-kegetiran yang mungkin dulu sudah pernah dialami karena ketidaksesuaian itu tuh bisa kita selaraskan. Ketika dia sudah selaras, pelepasan itu tuh terjadi dengan sinkron gitu. Ya, gitu diselaraskan, disucikan kembali. Sekarang kita sudah menyatu dengan guru-guru spiritual yang akan menuntun di dalam kehadirannya satu upacara seremonial peletakan batu pertama pembangunan yayasan ini. Senior Living. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita akan mulai acaranya, yaitu apa Pak Desan persisnya? Penanaman batu pertama rumah Wulan, Gria Wulan, Puri Andaru. Gria Wulan. Wulan itu istilahnya adalah warga usia lanjut. Oke. Terus hari ini sekalian tidak hanya tempat ini, tapi juga penyatuan dengan apa Ibu Titi? Rumah Cina, Rumah Bahagia, Six Happiness. Rumah Bahagia Six Happiness digabung dengan apa Pak? Gria Wulan. Okay. Yang satu jiwanya muda, satu jiwanya tua. Jadi penyatuan, peleburan, alkulturasi budaya-budaya menjadi budaya Nusantara. Hari ini kita akan mengajak semua jiwa, tidak hanya jiwa makhluk hidup, baik manusia, binatang, tumbuhan, tapi juga jiwa-jiwa tanah, jiwa-jiwa bangunan, jiwa-jiwa yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang terutama yang akan terlibat dalam proses pembangunan dan pemanfaatan dengan cita-cita tempat ini nanti. Jadi dimensi ruang dan waktunya meluas, tidak hanya tempat ini tapi juga di tempat-tempat lain, tidak hanya di saat ini, juga di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Oke. Beliau-beliau inilah semua adalah tokoh-tokoh di balik yayasan Gria Wulan. Di mana akan diletakkan batu pertama dan juga penanaman pohon bodhi sebagai simbol spiritual. Di sini letak lokasi pembangunan daripada gedung berlantai 3 dengan kapasitas 30 unit, lengkap fasilitas. Dari kejauhan mari kita lihat sama-sama seperti apa yang akan dilakukan. Kayu air lembah sangar sone ngelanda dua ning wong lemah mirip
Tempat ini tidak lagi menjadi tempat yang angker. Poning merak, aku pakaning warak sakalir, natian araco. Tempat ini menjadi tempat yang subur, jauh dari bencana alam, rahayu menjadi berkat bagi semua. Papan sariro ayu, diberkati dan dilindungi oleh semua jiwa-jiwa kang widodari, rinekso malaikat, dilindungi oleh para malaikat lan sagung proroso, dan juga berkat para rasul, pinayungan ing yang suksmo, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Keutamaan hati Nabi Adam hadir, otak Baginda Aziz hadir, energi pengucapan Nabi Musa hadir mengalir, napasku Nabi energi nafas Nabi Isa hadir mengalir, Nabi Yakub, energi pendengarannya Nabi Yakub hadir mengalir, Daud suaraku, energi suara Nabi Daud hadir mengalir, Nabi Ibrahim nyawa, energi nyawa Nabi Ibrahim mengalir. Sebagai sesama saudara tua kembali pada peradaban 5.000 tahun silam, kita bertemu dan berkumpul di satu tujuan dalam misi jiwa kehidupan saat ini. Semoga peradaban Nusantara dengan peradaban Tiongkok yang dipersatukan melalui jalur kultural, spiritual, dan kebudayaan dapat menyatu dengan damai, memberikan berkah kepada semua untuk masa kini, membebaskan semua di masa lampau, dan menjadi suatu ikon di masa mendatang. Dengan segala saling merasa hormat satu dan lain,